Untuk menjalankan aplikasi Notaris Pintar ini, kita cukup menggunakan browser di PC atau laptop, atau bahkan smartphone kita. Dan tentu saja yang sudah dilengkapi sambungan internet. Nah, kita coba jalankan browser. Di sini saya menggunakan browser Chrome. Nah, setelah memasukkan alamat yang benar, kita akan diarahkan ke halaman login. Ya, di sini kita harus memasukkan user ID dan password kita. Jika kita belum memilikinya, kita bisa coba peroleh dari manajer aplikasi atau admin yang ditugaskan untuk itu. Kita coba masukkan di sini user ID, lalu password, kemudian klik login. Nah, setelah berhasil, kita akan masuk ke screen utama, di mana di sini ditampilkan control panel yang berisi task atau tugas-tugas yang harus kita lakukan. Ya. Jadi tampilan control panel ini berbeda-beda tergantung pada setting role atau permission yang kita miliki. Control panel untuk user di bagian keuangan misalnya berbeda dengan user yang role-nya sebagai staff. Staff pun berbeda tampilan kontrol panelnya dengan user di bagian penomoran, operasional, dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih ada 5 role yang dikenal di dalam aplikasi Notaris Pintar ini, yakni staff atau manager yang bertugas membuat lembar kerja dan memfollow up progresnya. Kemudian ada bagian keuangan yang menyetujui atau mengelola biaya-biaya, pemasukan, dan tugas-tugas keuangan lainnya. Lalu bagian operasional yang mengeksekusi order-order di lapangan dan hal-hal lain yang bersifat operasional. Lalu ada manajer aplikasi, yakni user yang diberi hak untuk mengelola atau memberi akses kepada user-user yang lain. Dan notaris atau owner yang sebagai pemilik yang memiliki akses ke hampir semua feature dalam aplikasi ini. Nah, kotak-kotak yang ada di halaman kontrol panel ini mewakili status dari pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan perhatian kita. Ya, jadi angka di depannya menunjukkan jumlah notifikasi, yaitu berapa banyak tugas atau pekerjaan yang mesti kita lakukan atau kita perhatikan. Sebagai contoh, angka 1 di sini artinya bahwa ada satu pekerjaan yang menjadi PR kita yang belum memiliki kontrol keuangan dan harus kita follow up ke bagian keuangan. Jadi ini adalah gambaran utama dari kontrol panel ini. Ya, sebagian besar aktivitas kita di sistem ini akan banyak terfokus di kontrol panel ini. Dan secara umum tujuan bagi user adalah mengerjakan tugas-tugas dan mengupdate statusnya melalui kontrol panel ini. Nah, itu tentang kontrol panel yang menjadi halaman utama atau feature utama dari aplikasi ini. Kemudian di area sebelah kiri ini sebenarnya adalah representasi lain dari daftar tugas-tugas yang sama, ya, yang ada di kontrol panel. Namun diklasifikasikan sesuai dengan objeknya, ya. Seperti lembar kerja, jadwal-jadwal, laporan, cover note, dan sebagainya. Jadi di sini misalnya kita bisa melihat daftar cover note, kemudian laporan-laporan, dan informasi-informasi lain dalam satu kelompok objek yang sama. Kemudian di sebelah kanan atas ada menu untuk mengelola account kita, mengganti password, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kita klik My Account. Nah, di sini kita dapat mengganti data-data tentang profil kita di dalam sistem. Ya, misalkan kita coba memasukkan foto kita. Kita choose file. Kemudian kita pilih file gambar atau foto yang hendak kita pasang. Lalu klik open. Nah, kira-kira demikian ya.
Kemudian Ya, oke. di kanan Jadi bawah setelah ada nomor fasilitas suratnya itu sudah messages, diberikan, di mana kita dapat mengirimkan pesan ya, atau chat surat notaris kepada sesama user itu di kita dalam bisa cetak tim suratnya. kita, ya. Cetak suratnya. Jadi Kalau cetak label misalkan itu kita berarti coba hanya cetak kirim label aja. chat Ini bisa dicetak, kepada kemudian bagian ditempelkan ke surat. keuangan Apabila suratnya ingin dibikin untuk di luar memproses sistem. lembar kerja yang Tapi sudah kan untuk jadi. nomornya itu harus minta dalam sistemnya. Kemudian supaya Misalkan barcode ini keluar, demikian. ditempelkan dalam surat tersebut. Tapi Nah, di sistem seperti juga bisa ini mencetak kira-kira. suratnya langsung juga bisa. Itu dengan Tentu klik SKN. Nah, user-user akan yang muncul di suratnya, panel kiri kemudian ini tinggal adalah klik, mereka yang ya. sudah Setelah terdaftar di diklik-klik, dalam dia akan sistem berbentuk kita, surat, ya. sudah lengkap dengan Kemudian features yang lain untuk menghubungi barcode-barcode-nya. helpdesk Nah, ini bentuk Notaris suratnya Pintar seperti sendiri. ini nama notarisnya, alamat, dan Kita lain-lain. Ada coba barcode-nya. kembali Jadi ke control jadi surat ini panel. adalah surat Kita yang bisa pasti klik di tervalidasi dalam logo kantor Notaris notaris. Pintar yang ada di Tervalidasi pojok dalam kiri sistem kantor atas notaris. ini. Pada saat surat ini di-scan, itu akan Di sini memunculkan kita akan keasliannya, ya. diarahkan ke suatu ini, fasilitas chat, surat ya. tadi yang kita Kita ketikkan tuh masukkan kepada nama, siapa, perihalnya apa, bersama surat ini saya lalu melaporkan apa email ini kita, isinya, alamat kami Jakarta Pusat, tanggal hari ini, nama notarisnya, kemudian nomor tembusan kepada ponsel, siapa. Oke, dan kita kembali ke departemen yang hendak kita tuju, ya. Lalu klik mulai obrolan. Ya, jadi surat itu setelah dicetak ditandatangan sama notaris, kemudian di-upload. Oke. Supaya apa? Supaya karena sekarang kan statusnya adalah Nah, upload kira-kira surat. demikian Jadi tadi di-upload, selintas setelah upload surat, berarti, cara masuk ke dalam sistem dan mengenali dan environment awal dari aplikasi ini. ya, setelah terupload suratnya, kemudian di continue, maka suratnya status selesai. Jadi apabila nanti suatu saat diperlukan surat yang pernah dikeluarkan, tanggal, nomor, dan lain-lain, itu bisa dilihat dari surat di dalam sistem ini. Jadi kita semua tersimpan di dalam server. Oke, terima kasih.